Saya rasa belum terlambat ya kalau saya mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas buat setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah? Gak terasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah ada di ibadah minggu terakhir di tahun 2024. Biarlah minggu yang terakhir ini ditutup dengan deklarasi berkat. Judul firman Tuhan hari ini saudaraku, deklarasi berkat. Sementara nanti saudara memasuki tahun 2025 Pak, saya berdoa seperti rema yang Tuhan berikan di akhir tahun ini, yang dikatakan terlaksana. Dijadikan atas hidup saudara. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku, pandai-pandailah berkata-kata. Maksudnya gimana Pastor? Certainly saya tidak mengatakan untuk saudara basa-basi. Certainly itu bukan lemes. Apa lemes? Kalau orang Jawa bilang mulutnya manis. No, it's not. Yang saya maksudkan adalah pandai-pandailah memilih apa yang kau katakan. Dari sini saudara, saya ingin mengajak saudara terlebih dulu sebelum nanti kita masuk untuk melihat ada 4 macam perkataan. Kita harus tahu terlebih dulu seperti apa dampaknya, what should we do gitu. Yang pertama saudaraku, dari 4 macam perkataan adalah perkataan orang lain. Perkataan orang lain. Pastikan saudara menyadari ini. Perkataan orang lain sebenarnya tidak punya power atas hidupmu, unless, kecuali kau aminkan. Kalau diaminkan ya sudah saudara. Orang lain boleh memfitnah saudara, orang lain boleh mengatakan orang macam saudara itu jenis orang yang bakal gagal. Orang lain boleh ngomong seperti kamu apa bisa berhasil. Orang boleh ngomong setiap orang gak suka sama kamu. Orang boleh mengatakan apapun. It has no power, tidak punya kuasa Pak, unless, kecuali you accept it, saudara yang nerima. Masalahnya, nah, orang zaman sekarang sukanya baperan. What is baper ibu-ibu? Apa baper itu? Bawa perasaan. Semua perkataan yang seharusnya tidak punya power over your life, tapi karena baper, justru yang negatif itu yang masuk di dalam hati. Bukan cuman masuk, disimpan. Bukan cuman disimpan Pak, diinget-inget. Puji Tuhan cuman diinget-inget, terngiang-ngiang. Ditambahin lagi, dihayati. Lama-lama kalau nggak hati-hati saudara mulai self-talk. Iya ya, bener ya. Akhirnya dari yang tadinya nggak apa-apa pun itu bisa jadi sedih loh. Lama-lama Pak, bukan cuman sedih Pak, itu bisa menyayat dan menyakiti. Sampai akhirnya semua yang dikatakan itu kalau saudara nggak hati-hati, saudara biarkan itu masuk, saudara terima, dia bisa merusak percaya diri saudara. Karena nggak ada percaya diri jadi minder. Dari minder lama-lama saudara menghindari pergaulan, kan nggak mau ketemu orang kan. Akhirnya jadi benar-benar nggak disukai orang, habisnya nggak mau bergaul. Lama-lama karena nggak mau bergaul Pak, nggak ada koneksi kan. Ya gagal, apa yang dilakukan gagal, nggak terbuka pintu.
Sesuatu yang seharusnya tidak punya power, tetapi karena kau aminkan, kau iyakan, itu justru terjadi atas hidupmu. Pastor, kalau seperti itu what should I do? Perhatikan ini saudaraku. Perhatikan apa yang kau izinkan masuk di sini dan di sini. Pastikan engkau berhati-hati memilih perkataan yang kau izinkan masuk di hatimu dan masuk di pikiranmu. Itu yang pertama ya, Bapak Ibu ya, perkataan orang lain. Saya bawa ke yang kedua nih. Yang kedua ada yang saya sebut sebagai perkataan iblis. Yang namanya iblis kita tahu dia adalah bapak dari segala pendusta. Yang namanya pencuri, dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi jangan heran saudaraku, memang ya itu kerjaannya iblis. Kalau dia mengintimidasi saudara, ya itu kerjaannya dia, Pak. Bila perlu dia nggak akan berhenti sampai mengintimidasi. Kalau dari situ saudara makan, dia akan mencuri damai sejahteramu. Saudara makan lagi, saudara terima lagi, bila perlu dia bukan hanya mencuri, dia akan membunuh sukacitamu. Ya itu kerjaannya iblis. Hari ini saudara harus mengerti terlebih dulu, tangkap satu hal ini. Selama engkau ada di dalam perlindungan Tuhan, iblis tidak akan bisa melukai engkau. Bolehkah saya katakan ini? Iblis tidak akan bisa memperkatakan kutuk kepada orang yang Tuhan kepadanya memperkatakan berkat. Tangkap dulu saudaraku. Bahkan itulah yang terjadi atas bangsa Israel. Masih ingat kisah Bileam? Kita buka ya, Bilangan pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Siapa Bileam ini saudaraku? Bileam itu adalah orang, ya zaman itu disebut sebagai nabi lah saudara. Tapi dia nabi bayaran Pak. Orang nyuruh apa ya dia perkatakan apa. Satu ketika datanglah seorang raja bernama Balak dari Moab. Dia mau ngalahin Israel gak bisa-bisa terus. Dia meng-hire Bileam. Dia bilang, Bileam aku bayar kamu nih, tapi kutuki Israel. Bileam bilang, oke, boleh. Sediakan aku mesbah apa segala macam, 7 ini apa segala macam, nanti aku kutuki Israel. Tapi uniknya dia naik ke atas bukit, begitu dia melihat seluruh bangsa Israel, bukannya kutuk yang muncul dari mulutnya, berkat. Balak jengkel Pak. Lu disuruh ngutuki, dibayar buat ngutuki kok malah dimunculkan berkat. Disuruhlah kedua kalinya sampai ketiga kalinya Bileam tidak pernah bisa memunculkan kutuk. Kita buka, kita lihat ayatnya. Yang ke-7 mengatakan, lalu Bileam mengucap sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub, datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Ini menarik sekali ayat ini saudaraku. Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Dengan kata lain, dengar ini saudara. Siapapun itu tidak akan bisa mengutuki orang yang diberkati Tuhan. Tangkap dulu ini. Jangan mau didustai, dibohongi iblis dengan mengatakan sebaliknya. Kalau engkau diberkati, tidak ada yang bisa mengutuk engkau. Itu sebabnya Amsal 26 ayat 2 ngomong, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jangan takut saudaraku. Kutuk tanpa alasan dalam bahasa Inggrisnya causeless. Causeless itu tanpa sebab. Jadi guna-guna santet
apapun itu, tanpa alasan, tanpa sebab, tidak akan kena. Saya tidak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Aminnya boleh yang lebih keras lagi. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi jangan senang dulu Bapak Ibu. Tadi dikatakan apa? Kutuk tanpa alasan, tanpa penyebab, tidak kena. Boleh nggak saya balik? Berarti kalau ada penyebabnya bisa kena dong. Saudara ngerti? Kita cari penyebabnya. Kok bisa? Dari pasal 23 dan 24 nanti saudara baca deh itu terus 3 kali, bukan cuma sekali loh saudara, 3 kali. Sampai Bileam itu bawa keledainya. Keledainya bersikukuh gak mau maju. Dihadang malaikat. Sadarkah saudara dalam kehidupan saudara ada malaikat yang berjaga-jaga di sekeliling saudara? Even when you do not know it. Selama tidak ada alasan, tidak ada penyebab, kutuk itu tidak bisa kena. Tapi masalahnya saudaraku, 2 pasal dari pasal 23, 24 tidak peduli Nabi sehebat Bileam mau berusaha mengutuki, tidak bisa. Tapi kita lihat dong pasal 25, yuk kita maju. Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitimna ini, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Bangsa Israel buka celah. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ayat 3 sama-sama yuk. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap alasan yang pertama saudaraku, jangan buka celah. Ibu-ibu di sini yang tukang ngejar tikus, pernah ngelihat nggak sih? Lubangnya tuh cuma segini loh Pak. Itu tikus pantat gede masuk loh sudah. Selama kepala bisa masuk, itu badan sampai sepantat-pantatnya ikut. Jangan buka celah. Katanya cuman WhatsApp pastor, saya tuh cuman WhatsApp. Masa sih WhatsApp salah? WhatsAppnya emang gak salah Pak. Tapi kalau sudah tahu dia punya suami, punya pasangan, ya mbok ya jangan WhatsAppnya pagi manis. Kan ya ndak ada ceritanya toh. Jangan buka celah. Yang kedua saudaraku, seperti tadi poin yang pertama, selama tidak kau aminkan. Masalahnya seringkali itu sebabnya orang Kristen, saya selalu mengatakan ini, jangan main-main. Orang Kristen enggak boleh baca-baca zodiak, horoskop. Pastor, kan cuman iseng. Kan saya cuman baca-baca, enggak beneran kok pastor. Nah, baca pas hari itu tulisannya pasangan, ada tanda-tanda selingkuh. Awalnya orang namanya akhir tahun, gimana sih saudaraku? Semua pekerjaan kan justru semakin menumpuk. Pulang malam, lembur, ya wajar. Tadinya nggak masalah, habis baca tanda-tanda selingkuh, ditulis pulang malam. Saudara lihat cara kerjanya iblis. Dari gak kepikir jadi kepikir. Akhirnya ya gak ada apa-apa. Sekarang setiap suaminya pulang dinyinyirin. Kemana lagi? Belum pulang. Jam berapa?
Lihat jam aja pakai gini. Sekarang kalau suami udah kerja capek-capek, tiap hari berjuang buat keluarga, pulang dinyinyirin tiap hari, apa ya betah toh ibu-ibu? Akhirnya pergi sekalian, saudara. Dari yang harusnya gak jadi masalah, saudara itu protected, saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi karena engkau aminkan, jadi terjadi. Itu sebabnya saya selalu katakan, orang Kristen gak boleh baca garis tangan. Wah, umurnya pendek. Waduh, gak punya anak. Jangan pernah main-main dengan ramal-ramalan, tarot, apapun itu. Karena cara kerja iblis, sekali kepala masuk, badan sampai ke pantat masuk. Pastikan, saudaraku, jaga pikiran dan hatimu. Yang ketiga, nah ini manusia tuh lucu. Ada di dalam perlindungan Tuhan baik-baik kok malah dengan sengaja keluar dari perlindungan Tuhan. Pastor, caranya saya keluar dari perlindungan Tuhan gimana? Habisnya, Pastor, saya doa gak dijawab Tuhan. Karena Tuhan gak jawab, biarlah dukun bertindak. Tapi saya masih ke gereja kok, Pastor. Saya masih melayani. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Engkau tidak bisa berdiri di dua kaki. Poin yang kedua ya, dapat ya Bapak Ibu ya. Oke, perkataan iblis. Yang ketiga, nah justru yang ketiga ini malah yang paling penting. Perkataan Tuhan. Yang nomor 3 ini yang punya power paling besar atas hidupmu. Saya berharap dengan saya mengatakan ini sekarang saudara bisa menempatkan di mana perkataan manusia itu harus ditaruh, perkataan iblis itu harus ditaruh, dan perkataan Tuhan. Tapi saya tidak akan membahas poin yang ketiga ini terlalu panjang. Kenapa saudaraku? Dari minggu pertama sampai kemarin minggu keempat kita itu bicara terus tentang power kuasa dari firman, Bu. 2 minggu yang lalu saya membagikan Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. In case ada sebagian dari saudara yang berpikir Tuhan kok lupa, Tuhan kok tidak menepati janji, tidak akan kembali dengan sia-sia. Bukan hanya firman itu tidak kembali dengan sia-sia, Bu. Dengar ini, dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bonusnya, dan akan berhasil. Jadi atas hidupmu. Saya tidak akan fokus ke sini karena kita sudah membicarakan mengenai yang nomor 3 ini selama 4 minggu berturut-turut. Saya masuk yang keempat. Perkataan orang lain, perkataan iblis, perkataan Tuhan. Yang keempat, perkataan kita sendiri. Perkataan diri kita sendiri. Saya akan highlight yang ini. Kenapa, Pak? Seringkali saya tuh menemukan loh saudaraku, yang ini tuh gak diperhatikan loh, Pak. Bahkan orang Kristen loh, saya tuh suka marah saudara. Kalau ngomong loh sembarangan, sembrono nih mulutnya. Mati aja. Kalau ngomong itu dipikir, hancur saya, habis saya pastor. Saudara harus tahu, saya pernah membagikan, saya nggak tahu ya, saudara cek aja di YouTube. Saya tuh pernah membagikan arti kata abrakadabra. Ada yang pernah dengerin nggak waktu saya bagiin? Nah, saudara kalau anak kecil suka main apa? Simsalabim, abrakadabra. Nah, abrakadabra itu ternyata berasal dari bahasa yang lebih tua, saudaraku, yaitu Aramik. Itu bahasa sebelum bahasa Ibrani, saudaraku. Itu bahasa yang lebih tua, yaitu bahasa Aramik, berasal dari kata afrakadafra.
Artinya abracadabra itu apa, saudara? You create as you speak. Engkau menciptakan sementara engkau berbicara. Itu sebabnya jangan asal ngomong. Watch out. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Amsal 18:21 mengatakan hidup mati ditentukan lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita sudah tahu ayat ini, saudaraku. Tapi boleh gak sih saya breakdown satu-satu ya? Hidup mati dikuasai lidah. Berarti boleh gak saya ganti, Pak? Hidup mati tidak dikuasai harta. Boleh dong? Boleh saya ganti lagi gak? Hidup matimu tidak tergantung dari keluarga mana engkau berasal. Boleh saya tambah lagi? Hidup matimu tidak ditentukan situasi dan kondisimu hari ini. Oh, come on. Hidup matimu dikuasai lidah. Lah, pertanyaannya saya tambah, lidahnya siapa? Loh ya betul kan? Kalau hidup mati dikuasai lidah, lidahnya siapa? Hidup matimu tidak dikuasai lidah musuhmu. Musuhmu orang yang membenci engkau boleh memfitnah, boleh mengatakan apapun. Hidup matimu tidak dikuasai oleh perkataan musuhmu. Saya orang yang sangat menghormati dan menghargai profesi seorang dokter. Tapi saya disclaimer dulu, maafkan saya saudaraku. Saya menghargai keilmuan, kalau ada di tempat ini dokter-dokter, saya sangat respect. Saya berharap saudara bisa mengerti yang saya katakan. With all due respect, hidup matimu tidak dikuasai diagnosa dokter. Hidup matimu dikuasai lidahmu. Dikuasai siapa, saudaraku? Lidahnya siapa? Katakan saya. Itu sebabnya hati-hati ketika saudara berkata-kata. Kenapa? Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 itu ngomong, dengan satu mulut yang sama bisa keluar berkat. Tapi dari mulut yang sama kalau enggak hati-hati bisa keluar kutuk. Which one you choose? Selama kemarin momen Natal, saya sangat-sangat blessed. Saya diberkati saudaraku. Ada dari dua tokoh wanita yang sama-sama dalam hidupnya ngalami masalah. Yang satu memilih berkata call me blessed, yang satu memilih berkata call me Mara, bitter, pahit. Maaf loh saudaraku, tanpa mengecilkan masalah setiap saudara yang ada di tempat ini. Setiap orang punya masalah, Bu. Ada di sini yang nggak punya masalah, boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Saya tambahin masalah saya, saudaraku. Saya bagi, saya kasih kalau saudara nggak punya masalah. Setiap kita tanpa terkecuali punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap saudara boleh ngomong, tapi pastor masalah saya yang paling berat. Come on. Setiap orang mengatakan masalahnya paling berat. But it is your choice. Hidupmu tergantung pada pilihanmu. Which one you choose? Engkau memilih Maria dalam keadaan dikejar, hampir dibunuh Herodes. Dia memilih berkata call me blessed. Pada saat dia harus menyaksikan anaknya disalib di atas kayu salib, hati ibu mana yang gak hancur? Tapi semua dia lalui. Alkitab selalu mencatat Maria menyimpan itu dalam hatinya.
She pondered in her heart. Kenapa saudaraku? Karena bahkan kepada orang yang paling dekat dengan dia, Yusuf suaminya, dia tidak bisa cerita. Apa yang dia alami tidak dialami satu orang pun di seluruh dunia ini. Dia hanya bisa menyimpannya, dia hanya bisa membicarakan itu kepada Tuhannya. Dia hanya bisa meneteskan air mata melihat anaknya harus tergantung di atas kayu salib. Ya, dia memilih berkata, call me blessed. Sayangnya, Naomi yang memulai dengan sangat baik memilih berkata, call me Mara. Doa saya hari ini, setiap orang di tempat ini, di akhir penghujung tahun ini, engkau membanjiri hidupmu dengan deklarasi berkat. Berkati hidupmu sendiri, saudaraku. Perkatakanlah berkat, perkatakanlah rencana Tuhan atas hidupmu. Aminmu boleh yang paling keras. Boleh saya dengar tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dari sini kita sudah tahu ya saudaraku, kita sepakat ya bahwa perkataan ini penting ya. Oke, kita sudah tahu hidup mati ditentukan lidah kita sendiri. Oke, saya tambahkan lagi, saya bawa lebih maju boleh? Boleh ya? Saya bawa, oke. Now play with it. Mainkan saudara. Kalau saudara sudah tahu ada kuasa yang besar dan itu nggak jauh-jauh di lidahmu sendiri. Gunakan lidahmu menjadi senjata untuk membuka jalan di 2025. Caranya gimana Pastor? Yuk kita buka Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita melihat dari kehidupan Yohanes Pembaptis, saudaraku. Ini caranya seperti ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Nah, ketika ia berkata, berarti perkataan di ayat yang ketiga ini di-quote, disadur, diambil dari perkataan Nabi Yesaya. Nanti saya masuk ke sana, saudaraku. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Saya bawa saudara memahami situasinya dulu. Yohanes Pembaptis ini lahir di satu zaman, saudaraku. Kalau saudara lihat itu dicatat di kitab Matius. Minggu lalu saya menjelaskan, siapapun yang berkhotbah di sini pasti juga menyampaikan hal yang sama, bahwa dari Maleaki sampai Matius ada masa kekosongan. Disebut sebagai apa? Ada yang ingat? Zaman intertestamental. Itu zaman kegelapan. Zaman dimana kenapa tidak ada kitab yang ditulis? Karena tidak ada suara Tuhan diperdengarkan. Itu zaman dimana orang itu suka-sukaku gitu, saudaraku. Seenak-enak hatinya dia, hidup sesuka hatinya dia. Ini zaman kegelapan. Dari zaman kegelapan itulah Tuhan mengirim Yohanes Pembaptis membukakan jalan untuk datangnya Sang Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat. Disuruh sama Tuhan apa? Berseru-seru di padang gurun. Sadarkah saudara, perkataan saudara ini bisa jadi senjata untuk membuka padang gurun, jalan di tengah padang gurun kehidupan saudara. Saya tarik saudara terlebih dulu, kita ngelihat ya. Kita buka dari Yesaya pasalnya 40. Ini ayat di mana perkataan dari Matius tadi diambil, saudara. Ayatnya yang ketiga. Saudara tetap ada di sana. Saya akan membawa saudara pada sebuah cerita. Sejujurnya ya saudaraku, kalau saya boleh ngomong ya, firman ini adalah untuk saya sebelum ini untuk saudara. Saya sendiri ditegur oleh firman ini. Saya sangat diberkati. Bahkan ya saudaraku, Tuhan memberikan saya rema ini. Dari rema inilah dimana saya belajar untuk saya bangkit dan saya bisa mengalahkan apa yang terjadi dalam hidup saya.
Oke, saya masuk dari ayat yang ketiga. Di ayat ketiga kalau saudara buka, boleh nggak ikuti? Saya nggak tahu ya, nanti minta tolong dari tim media ya. Thank you sudah membantu. Ayat yang ketiga ini dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat yang tadi di quote saudaraku dari pasal ini. 40 ayat 3. Nah, ayat selanjutnya ngomong gini, setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, tujuannya apa? Ayat 5. Maka hanya pada saat itu terjadi, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sebentar saudaraku, saya akan menjelaskan kepada saudara posisinya seperti apa. Di antara janji itu diberikan, pada dasarnya Tuhan itu mau mengerjakan perkara besar atas setiap saudara di tempat ini. Tuhan memberikan kemuliaan, berbicara tentang janji Tuhan. Tapi antara posisimu sekarang dengan janji itu digenapi, di tengah-tengahnya itu seringkali ada yang namanya lembah. Lembah itu apa, Bu? Kekecewaan, sakit hati. Lembah itu apa? Aib, kegagalan, ketakutan, kekhawatiran. Itu lembah, saudara. Alkitab mengatakan lembah itu harus ditutup. Dan gunung serta bukit. Gunung berbicara apa? Masalah. Saudara menemukan gak sih seringkali gunung itu satu, tapi kalau bukit itu banyak, saudara. Kecil tapi banyak. Pernah gak sih ngalamin masalah gede sama masalah yang kecil-kecil tapi datangnya tetangga diajak, anjingnya ikut, kucingnya, tikusnya dibawa. Itu nyebelin loh, saudara. Nah, posisi dari tempat saudara berdiri sampai janji Tuhan itu ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada jalan yang berlekuk-lekuk. Nah, Tuhan ngomong itu harus diratakan. Yang lembah ditutup, yang bukit dan gunung diratakan. Masalahnya caranya ngeratakan gimana? Tuhan ngasih senjata. Lihat ayat 6. Ada suara yang berkata, disuruh apa terhadap tu gunung dan tu bukit dan tu lembah? Berserulah. Jadi Tuhan suruh kita pakai perkataan kita untuk counter attack. Jangan salah loh saudaraku. Itu sebabnya penting untuk bukan memperkatakan perasaanmu, bukan memperkatakan sikon dan keadaan yang kau lihat, tapi memperkatakan rencana Tuhan. Pastor, apakah artinya kalau saya lagi sebel-sebel, Pak, saya nggak boleh cerita apa yang saya rasakan? Nggak ada yang ngelarang, Bapak Ibu. Tapi sadari, kalau saudara mau membuat yang tidak ada jadi ada, bukan itu caranya. Mau saudara boleh, mau saudara ceritain, wah keadaanku nih sepi, Pastor, sepi. Ya nggak apa-apa, saya bisa paham. Saudara menceritakan yang saudara rasakan. Frustrasinya saudara, capeknya saudara, ya oke. Tapi kalau saudara mau meng-create masa depan saudara, bukan itu caranya. Saudara harus menjadi seorang ahli yang bisa menggunakan lidahmu, mengcrafting, membentuk masa depanmu. Itu gak gampang, saya tahu. Bahkan di ayat ini disuruh sama Tuhan, berserulah. Manusianya jawab apa? Apakah yang harus kuserukan? Udah capek. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput jadi kering, bunga jadi layu. Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Itu kan kayak ngomong, apalah aku ini? Aku hanya sebutir debu yang ditiup lalu lenyap. Itu kan kayak gitu kan saudara. Berapa banyak sering kita manusia ngomongnya kan kayak gitu kan. Apa dayaku?
Tapi again, ketika manusia mengatakan itu, dijawab sama Tuhan ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik. Engkau dipanggil Sion, engkau pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunungku yang tinggi. Hei, 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 ada lagunya kan? Apa? Disuruh apa setelah naik? Nyaringkan suaramu, jangan takut. Disuruh ngomong, disuruh deklarasi, disuruh memperkatakan. Tapi balik lagi manusia. Tuhan tuh sampai ngomong, saudaraku. Tuhan itu nanti kalau saudara baca ayat 10 turun sampai ke bawah. Tuhan tuh ngomong gini, ayat 12 ya. Siapa yang menakar air laut? Tuhan tuh kepengen menunjukkan kepada manusia nih loh, bangun lagi imanmu. Aku ini Allah yang menakar air laut dengan lekuk tanganku. Aku mengukur langit dengan jengkal. Aku menyukat debu tanah dengan takaran. Menimbang gunung-gunung dengan dacing. Tuhan tuh seperti kayak pengen ngomong gitu. Kurang apa? Apakah aku gak sanggup nolong kamu? Itu turun terus, saudaraku. Terus turun sampai ayat yang ke-26, saudara. Tuhan tuh sampai ngomong gini, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Sama seperti Abraham kan. Jangan lihat ke depan, yang di depan mata mengecewakan, yang di depan mata Abraham belum punya keturunan. Disuruh lihat ke langit, lihat tuh semua bintang-bintang, bukankah aku menciptakan itu? Tapi coba saudaraku, nih ya, manusia tuh gemesin banget. Ayat 27, Tuhan sudah ngomong panjang lebar. Ayat 27, mengapakah engkau berkata, Tuhan tuh ngomong sama manusia karena si manusianya ngomong, hai Yakub, dan mengapakah engkau berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Itu kalau zaman sekarang kayak saudara ngomong kayak gini loh, mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan gak tolong aku, Tuhan sudah tidak memperhatikan. Di mana Tuhan? Pernah dengar kata-kata kayak gitu? Nah, saya tuh kayak baca ini tuh saya tuh geli, saudara. Karena ini sebenarnya ya saudaraku, dari posisi di mana engkau berdiri sampai ke rencana dan janji Tuhan dibutuhkan peperangan. Dan peperangan terbesar itu bukan di luar. Peperangan terbesar itu di sini loh, saudara. Pikiran dan hati. Itu tarik-tarikan. Antara saudara mau percaya, tapi saudara lihat kenyataan tidak seperti yang kau harapkan, mulutnya gatel. Padahal kata kuncinya di sini. Saya berharap dengan saya menceritakan ini kepada saudara, saudara bisa melihat seperti apa prosesnya itu gitu. Nah Tuhan itu sampai ngomong, kalau enggak hati-hati nih saudaraku, Dia Allah yang menciptakan, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kadangkala di tengah peperangan seperti itu, kok saudara kepengennya ngusahain kan yang kita bisa kan? Hanya untuk gagal tuh. Kalau sudah berusaha gagal, apa yang terjadi? Capek kan? Pernah gak saudara ngerasa kayak bangun tidur, udah tidur 8 jam, bangun-bangun rasanya badan tuh capek banget. Rasanya tuh pengen apa? Seharian tidur aja gak ketemu orang. Pernah gak ngerasain itu? Saya harus mengatakan ini kepada saudara. Saudara boleh tidak melihat, tapi yang tidak kau lihat belum tentu tidak ada. Coba lihat kiri kanan saudara, kalau ada kertas persembahan itu, amplop persembahan itu di samping saudara, atau ada kertas apapun lah, terserah saudara. Coba saya ajak saudaraku, ke orang di sebelah saudara, saudara ada kertas giniin. Saya mau tanya, saudara bisa lihat angin gak? Bisa ngerasain gak? Sih? Yang tidak kau lihat belum tentu gak ada. Peperangannya kau gak bisa ngelihat, tapi dampak peperangannya kau bisa ngerasain. Jadi hari ini sadari peperangan itu real. Jangan naif Bapak Ibu.
Untuk engkau mencapai rencana Tuhan dibutuhkan peperangan. Itu sebabnya kenapa kau disebut lebih dari pemenang. Karena dari peperangan demi peperangan Tuhan membawa kemenangan atas hidupmu. Kita orang Kristen tidak diperintahkan menghindari masalah. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalahmu, jadilah pemenang. Saudara bisa make sense ya sampai di sini. Pastor, kalau aku capek terus gimana? Kalau yang ini jangan tidur dulu Bapak Ibu. Belum selesai perangnya. Tuhan ngasih cara sudah. Lihat ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna jatuh tersandung. Jadi jangankan yang saudara mungkin kayak apa? Kadang saya sering dengar ngomong wes tuwo. Yang muda-muda aja tetap bisa capek. Tapi ini disuruh Tuhan apa sudah? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Nah ini perhatikan menarik saudara. Kata berlari dan tidak menjadi lesu, Bapak Ibu, lesu dalam bahasa Inggrisnya bukan lesu loh, weary. Weary itu apa? Aus. Saudara pernah punya sepatu, saking seringnya dipakai, aus. Nah, anak Tuhan itu juga gitu. Apimu boleh menyala-nyala, engkau semangat, tapi tabrakan terus, sakit hati Pak. Ketemu pelayan Tuhan nyebelin, ketemu di gereja bikin lebih jengkel lagi, aus. Akhirnya kalau nggak hati-hati ngomongnya gimana? Nggak gereja-gerejaan, nggak pelayan-pelayanan, tahu dapurnya malah lebih sakit pastor. Padahal engkau ditentukan di gereja ini memang supaya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah lo habis kan saudara? Loh memang gereja tujuannya untuk itu. Kenapa? Karena kalau nggak tajam, anak panah nggak bisa diluncurkan. Sembunyi aja terus saudaraku, nggak meluncur-meluncur. Justru gereja ada untuk itu. Mau lari, pindah gereja, nanti ketemunya sama kalau belum lulus kok saudara. Minggu lalu, bener saudaraku, pas Natal kemarin saya khotbahkan di Jakarta. Tuhanmu itu sabar. Kita ibu-ibu ya, kalau anak nggak bisa-bisa terus, diajarin nggak bisa-bisa, lama-lama sudahlah. Tuhan enggak, ditunggu sabar, belum bisa dikasih lagi. Belum lulus lagi, lari, dikasih lagi. Mau buktiin toh perkataan saya? Saudara mau lari kemana? Alkitab ngomong, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan, gak ada tempat. Saudara hanya punya satu pilihan, hadapi. Jangan jadi orang Kristen dikit-dikit lari. Hadapi, sakit gak apa-apa, itu bagus. Kenapa? Dari situlah engkau belajar, dari situlah engkau didewasakan, dari situlah yang namanya buah-buah roh muncul. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Yang namanya kelembutan, penguasaan diri muncul dari mana toh Bapak Ibu? Proses. Yang sepakat katakan amin. Nanti kalau saudara baca, yuk saya ajak ya. Pasal 41 ya saudaraku. Saya tuh geli, saking jekelnya Tuhan. Karena udah dikasih tahu terus masih ngeluh aja manusianya. Mulutnya nih masih ngeluh terus. Sampai lama-lama Tuhan ngomong ayat 14. Ini saya tuh sampai geli, kemarin ngobrol sama anak saya bacain ayat ini, saya ketawa bersama anak saya saudaraku. Janganlah takut hai si cacing Yakub. Tuhan tuh kalau ngomong nyenengin tuh saudara. Hai little wormy. Dengan kata lain Tuhan ngomong, sekecil itukah imanmu? Tidak percayakah engkau aku sanggup menyelesaikan masalahmu?
Dilanjutin saudaraku, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Dari ayat 14, kalau saudara turun ke 15, dia kasih senjata. Nah ini penting, perhatikan saudara. Apa? Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengiri. Pengiri itu bajak saudara. Nah, saudara pernah dengar gak? Pujian penyembahan itu membajak hati. Apa itu? Perkataan ini loh saudara. Dan papan pengiriknya sudah diperbarui. Ini versi baru saudaraku. Dia tajam dan baru. Dia sudah tidak aus lagi. Kenapa? Hasil dari apa? Menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang dalam masalah maunya cari jalan keluar sendiri, maunya cerita ngeluh sama temennya, maunya cari lari kanan lari kiri, tapi kalau disuruh duduk diam menanti-nantikan Tuhan, pantatnya ini ada pirnya saudara. Padahal itulah, dengan cara itulah engkau diperbarui kekuatanmu. Gak ada jalan lain. Apa yang jadi bagianmu kerjakan apa. Ngomong ini bagian kita, memperkatakan rencana Tuhan bagian kita. Tapi yang jadi bagian Tuhan jangan diambil. Capek. Izinkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Untuk saudara bisa mempercayai butuh iman. Iman gak bisa kalau saudara tidak membaca firman. Iman timbul dari pendengaran akan tepuk tangannya yang paling meriah. Sekarang semuanya make sense, Bapak Ibu? Make sense ya? Oke. Dari sini saya ingin mengajak saudara, kita lihat yuk, caranya gimana kita menggunakan mesin tadi itu, alat yang Tuhan sudah berikan. Saya ajak saudara, kita buka terlebih dulu dari Yakobus pasalnya yang ketiga. Ini cara kerjanya kayak gini saudara. Ayatnya yang keempat. Lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar. Kapal-kapal ini berbicara apa? Saudara kalau baru pertama menikah disebutnya apa? Selamat menempuh bahtera rumah tangga. Kapal ini bicara tentang kehidupan kita. Kapalnya gede, banyak faktor dalam kehidupan kita, aspek dalam kehidupan kita. Walaupun amat besar, digerakkan oleh angin keras. Dalam hidup ada yang namanya angin keras. Angin keras itu apa Bapak Ibu? Badai. Kapal kalau digerakkan angin keras apa yang terjadi? Dia goyang, terombang-ambing. Pernah nggak dalam hidup saudara bisa goyang? Ya sama. Ini kapal, wajar dalam hidup itu wajar, nggak usah takut saudaraku, itu wajar. Namun dikasih cara sama Tuhan, ada namunnya. Namunnya apa? Dapat dikendalikan kok. Oleh apa? Kemudi yang amat kecil. Nanti kalau saudara baca sampai ke bawah, ayat ini berbicara tentang apa? Lidah. Bisa dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak si jurumudi. Maksudnya gimana? Dalam hidup ini, kapal yang besar tadi, wajar akan ada badai. Wajar kalau ada badai, orang sekuat apapun goyang kok. Tapi pada saat engkau goyang, yang harus kau perhatikan, pegang kemudimu kenceng-kenceng. Berapa ibu di sini, berapa banyak yang pernah nyetir di momen hujan, naik mobil momen hujan kecepatan tinggi? Kerasa nggak itu goyang? Kerasa nggak kadang kayak apa sih? Licin tuh, kayak apa? Keselip-selip kayak apa? Bahasa Jawa saya keluar semua loh ini saudaraku. Kepleset. Ini untungnya saya di Solo ini saudara. Kepleset. Jadi kayak apa sih? Kayak goyang gitu saudara. Nah, di momen seperti itu, saudara yang terbiasa nyetir, apa yang saudara lakukan? Itu kemudi setirnya harus dipegang dua tangan kenceng-kenceng. Saudara harus fokus. Kalau enggak, saudara lepas, itu semakin hilang tuh mobilnya. Miring, dia bisa ini saudara nabrak. Saudara harus pegang kenceng-kenceng. Dalam kehidupan yang jadi masalah buat banyak orang, pada saat
badai. Ini loh, yang kecil ini loh kemudinya ini nggak dipegang kencang-kencang. Ngomongnya ngawur. Mati aku, habis, hancur saya pastor. Apa? Seringkali suami istri cerai. Ini loh. Pastikan yang kecil ini dipegang kenceng-kenceng. Karena mau ada badai, kalau ininya dipegang kenceng-kenceng, kapal itu dia bisa melalui badai dan keluar dari badai dengan selamat. Saya ajak, ayo Bapak Ibu, pakai, jangan hanya asal ngomong, Pastor, apa enggak itu namanya ngayam-ayam? Bukan. You crafted, saudara memang menciptakan masa depanmu dengan kemudi kecil ini. Di tengah situasi keluarga yang panas, ibu-ibu perhatikan, engkau bisa mengatakan kepada suamimu, dasar suami nggak bisa diandalkan. Engkau bisa marah-marah kepada anakmu, anak-anak semua nggak tahu ini, anak-anak nggak bisa dibantu orang tua. Atau engkau memilih, mama bersyukur, mama punya keluarga yang bersatu. Mama tahu ini nggak gampang, tapi kita bisa hadapi bersama-sama. Kita punya Tuhan. Kalau kita bersatu, doa orang benar masih besar kuasanya. Saudara bisa merasakan perbedaannya? Sih? Cara nahkoda memegang kemudi itu akan menentukan kapal itu lost, hilang, atau kapal itu keluar dengan selamat dari badai. Perhatikan ini Bapak Ibu. Firman Pak, dia dimanifestasikan pada saat diperkatakan. Pastor, buktinya mana? Kejadian 1, 2 minggu lalu saya khotbahkan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah. Berarti sudah ada Tuhan dong. Tuhan menciptakan bumi. Bumi belum berbentuk. Kosong, gelap gulita. Oke. Pertanyaan saya, kita nggak tahu itu ayat berbicara berapa lamanya. Tapi sudah ada Tuhan kok masih kosong, masih kacau, masih belum berbentuk. Harusnya ada Tuhan selesai dong masalahnya. Ada Tuhan kok masih gelap. Sampai ayat ketiga Pak. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Firman dimanifestasikan pada saat kau perkatakan. Hanya kadang manifestasinya nggak langsung Bapak Ibu. Ada nggak sih di sini orang nanam terus tiba-tiba tanam ya jadi. Hari ini awas ya, kamu nggak keluar mangganya, kan nggak bisa gitu tuh. Saudara ketawa kan? Seringkali kita maunya gitu kan? Terhadap tanaman aja loh, harus tiap hari pupuk, dirawat, disiram. Sampai waktu tertentu kan? Baru nanti keluar buah kan? Nah, sama, memperkatakan firman tuh saudara nggak bisa ya, cuman sekali itu aja ditambah. Loh kok nggak jadi? Lah dihapus lagi saudara. Itu kayak ngomong, terus saudara hapus, terus saudara ngomong lagi, dihapus lagi. Kayak gitu kok minta langsung jadi? Gak bisa, konsisten tuh. Terus perkatakan lagi tuh. Belum jadi terus. Perkatakan lagi. Sampai nanti tepat pada waktunya dia bertumbuh menghasilkan buah. Buahnya 30, 60, 100 kali lipat. Itu sebabnya pastikan yang kau perkatakan. Maksudnya gimana Pastor? Zakaria yuk, pasalnya yang keempat ayatnya yang ketujuh. Di depan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Serubabel engkau menjadi tanah rata. Ia mengangkat batu utama, sedang orang bersorak bagus, bagus sekali. Bahasa Inggrisnya ini enggak seperti itu saudaraku. Ini terjemahan, sebenarnya LAI itu sudah mengeluarkan terjemahan bahasa Indonesia seri kedua saudara. Saudara yang mau bisa saudara beli saudara. Ini sekarang Alkitabnya terjemahnya udah berubah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, shouting apa? Grace. Grace. Artinya gimana?
Di saat dimana engkau ada di tengah masalah ya saudaraku, ini saat saudara ngomong hancur habis, ada kok pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada backup yang dari Tuhan, ada kok bantuan ilahi. Tuhan tidak membiarkan engkau seorang diri. Itu yang diperkatakan Bapak Ibu. Hari ini saya menantang saudara nih, memasuki 2025. Which one you choose? Doa saya, pilihlah berkat. Saya akan menutup firman Tuhan dengan membacakan kepada saudara berkat dari Ulangan 28. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Saya lanjutkan ayat 12 sampai ayat 13. Saya berdoa saudaraku, sementara firman ini dibacakan ya, jangan hanya berdiam, aminkan. Nah yang ini yang harus dihayati saudara, bukan horoskop. Hayati. Saudara masukkan, imajinasikan dalam hidup saudara. Itu cara saudara menjadikan. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat ini akan datang. Bukan cuma datang dan pergi, datang dan menjadi bagianmu. It is yours. Itu milikmu. Jika engkau, ada syaratnya berarti. Ada jika kan? Syaratnya apa? Mendengar suara Tuhan Allahmu. Berkat ini dimulai. Diberkatilah engkau di kota. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau di ladang. Itu sebabnya semua yang ada di tempat ini, senggol kiri kanan, kerja. Loh, diberkatinya di ladang? Lah ada ladangnya enggak? Nah, kerja. Diberkati apa yang engkau kerjakan. Diberkati buah kandunganmu. Saudara yang belum punya keturunan, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Apa yang kau gunakan untuk bekerja diberkati. Tidak ada kecelakaan di tempat kerjamu, tetapi peralatan demi peralatan yang kau pakai diberkati. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang. Dibiarkan loh Bapak Ibu. Berarti perang enggak? Dibiarkan enggak? Dibiarkan sama Tuhan. Memang Tuhan itu maunya bukan saudara itu apa? Ongkang-ongkang kaki. Apa sih? Justru saat Daud santai, ongkang-ongkang kaki, dia jatuh dalam dosa. Tuhan maunya memang kita perang. Musuh dibiarkan. Tetapi lihat, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka lari dari hadapanmu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apapun yang terjadi di Indonesia ini, Tuhan berkata, di negeri ini engkau diberkati. Saya lompat ayat 12 saudaraku. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, tidak tertutup, dibuka untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Berarti ada masanya ya saudara, ada waktunya loh ya. Oke, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi tidak meminta pinjolnya disilang, saudara. Tidak pinjol. Loh, maaf saudaraku, saya tahu ini banyak orang yang mungkin gak senang kalau saya ngomong gini. Tapi ini firman. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengar, apabila, syarat lagi ya. Syaratnya apa? Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, disimpan, dimasukkan lemari, ditaruh bawah bantal. Kapan-kapan kalau ingat,
kau lakukan dengan setia. Jadi. Aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu?